Baik sahabat EBIB, kita simak sama-sama. Inilah nutrisi-nutrisi penunjang perbanyakan anakan padi serta waktu pengaplikasian yang tepat sehingga diharapkan anakan-anakan padi dapat terbentuk lebih banyak dalam setiap rumpun-rumpunnya. Kita simak sahabat EBIB baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB semua, pada video kali ini kembali saya akan berbagi kepada sahabat EBIB tentang bagaimana kita melakukan perawatan terhadap tanaman padi kita yang tujuannya untuk meningkatkan hasil panen kita pada saat kita memanen padi kelak sahabat EBIB. Ada sebuah peribahasa atau ungkapan yang sering kita dengar yang berbunyi banyak anak banyak rejeki. Nah, ungkapan seperti ini mungkin sangat berkaitan erat dengan proses budidaya tanaman padi. Artinya, anakan-anakan padi yang terbentuk lebih banyak pada setiap rumpun padi yang kita tanam tentu saja akan menghasilkan buah-buah padi yang lebih banyak pula. Dengan anakan padi yang produktif menghasilkan buah-buah padi yang banyak tentu saja dapat menunjang peningkatan hasil panen bagi para petani. Namun perlu kita ketahui sahabat EBIB, proses perbanyakan anakan padi ini harus ditopang oleh beberapa faktor yang dapat menunjang proses perbanyakan anakan padi. Apa saja itu sahabat EBIB? Yuk kita bahas sama-sama, kita simak videonya, jangan di skip-skip. Bagaimana caranya kita bisa memperbanyak anakan padi agar anakan padi yang terbentuk dalam setiap rumpun tanaman padi yang kita tanam lebih banyak sahabat EBIB semua. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menunjang upaya para petani untuk meningkatkan atau memperbanyak anakan padi. Faktor apa saja itu? Yang pertama, faktor pemilihan varietas atau jenis padi. Ada beberapa varietas atau jenis padi yang memang diklaim memiliki anakan yang banyak. Untuk itu, pemilihan bibit padi sangat penting dilakukan oleh para petani. Bagaimana caranya agar tanaman padi yang kita tanam memiliki anakan yang banyak? Tentu saja dengan pemilihan varietas atau jenis padi yang banyak anakannya pula dapat membantu kita mempermudah bagaimana caranya proses perbanyakan anakan padi di lahan sahabat EBIB. Padi apa saja atau jenis padi apa saja yang diantaranya memiliki anakan yang banyak? Contohnya sahabat EBIB, padi Inpari 42, padi jenis CL Mas, padi Inbrida C2, padi Cakra Buana Agritan, dan jenis-jenis padi yang lainnya sahabat EBIB. Itulah beberapa contoh jenis padi yang memang diklaim memiliki anakan yang banyak ketika kita tanam di lahan sahabat EBIB. Faktor yang kedua adalah faktor keadaan lahan atau tekstur tanah. Tekstur tanah yang dapat menunjang proses perbanyakan anakan padi adalah tekstur tanah yang gembur dan berlumpur. Artinya lahan yang ditanami tanaman padi itu bukan tanah yang padat atau keras.
Lahan yang berlumpur dan gembur ini akan membantu mempermudah munculnya tunas-tunas baru pada setiap rumpun padi yang terbentuk pada saat masa pertumbuhan atau masa vegetatif. Faktor yang ketiga adalah faktor pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam yang ideal lebih baik kita terapkan di lahan pertanian kita ketika menanam padi, yaitu menggunakan sistem jajar legowo. Baik itu sistem jajar legowo 21, 41 ataupun 61. Dengan menggunakan sistem jarwo atau jajar legowo ini, kesempatan untuk tanaman padi pada setiap rumpun-rumpunnya memperbanyak anakan padinya tentu akan lebih banyak, sahabat Ebi. Selain sistem jarwo, proses pembentukan jarak tanam juga harus kita cermati, harus kita sesuaikan dengan musim tanam yang kita lakukan penanaman padi. Pada musim tanam pertama contohnya, di mana intensitas turunnya air hujan atau curah hujan masih tinggi dan sering sekali turun. Untuk itu kelembaban di lahan tentu akan lebih tinggi, sehingga pada musim penghujan khususnya di musim tanam pertama, jarak tanam yang bisa kita terapkan contohnya adalah 30 kali 30 cm, sahabat Ebi. Kemudian untuk musim tanam kedua dan musim tanam ketiga, di mana intensitas turunnya air hujan sudah mulai berkurang dan jarang-jarang, bahkan sedikit menghadapi musim kemarau, maka jarak tanam yang kita terapkan bisa kita persempit. Misalnya 25 dikali 25 cm, sahabat Ebi. Faktor yang keempat adalah faktor pengaturan air di lahan. Pengaturan air yang baik di lahan pertanian tanaman padi sawah khususnya, yaitu menggunakan pengaturan air intermittent atau pengaturan air secara berselang. Kita bisa menggunakan metode 21. Contohnya, kita genangi lahan selama 6 hari dan kita keringkan selama 3 hari. Begitu kita lakukan sampai padi kita menjadi padi yang masuk pada masa bunting, sahabat Ebi. Kecuali pada saat masa bunting sampai proses pengisian malai padi selesai, ditandai dengan padi-padi mulai menguning, itu lahan sebaiknya kita genangi dengan air sekitar 5-7 cm. Barulah kemudian kita keringkan kembali lahan kita dari genangan air 15 atau 10 hari kemudian menjelang panen, sahabat Ebi. Pengaturan air yang baik ini akan berdampak positif bagi tumbuh kembangnya rumput atau gulma di lahan. Dengan pengaturan sistem intermittent atau berselang ini, proses pertumbuhan gulma atau rumput dapat ditekan, sehingga rumput-rumput yang hidup di lahan akan semakin diminimalisir pertumbuhannya, sahabat Ebi. Faktor yang kelima adalah pengaturan waktu saat pindah tanam. Ini berkaitan dengan usia benih yang akan kita tanamkan di lahan. Semakin muda usia benih yang ditanam di lahan, maka kesempatan untuk memperbanyak anakan padi tentu lebih lama waktunya, sehingga diharapkan anakan-anakan padi yang terbentuk juga akan lebih banyak dengan waktu yang lebih panjang, sahabat Ebi. Lain daripada usia benih, sahabat Ebib, jumlah tanaman padi yang kita tanam ini sebaiknya kita tanam 2-3 batang dalam setiap lubangnya, agar sahabat Ebib kesempatan untuk penyerapan nutrisi yang ada di lahan ini lebih banyak mereka dapatkan, sehingga pertumbuhannya akan lebih baik, lebih sehat, lebih cepat, sehingga terbentuknya anakan-anakan padi dalam setiap rumpunnya dapat terpacu dengan cepat pula. Yang keenam adalah
faktor pengaturan waktu pemupukan yang pertama. Untuk mendapatkan tanaman padi yang memiliki anakan banyak, lakukan pemupukan sedini mungkin. Namun perlu diingat sahabat EBIB, pemupukan pertama yang dilakukan haruslah dilakukan saat tanaman padi mulai lilir sejak kita pindah tanamkan. Pemupukan pada tanaman padi di usia muda tentu saja ini akan mempercepat pertumbuhan tanaman padi setelah pindah tanam, juga pembentukan anakan-anakan padi juga akan lebih cepat pula sahabat EBIB. Perlu sahabat EBIB ketahui, anakan padi yang produktif adalah anakan padi yang terbentuk pada masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Kapan itu waktunya? Saat usia padi 1 hari sampai 35 hari setelah tanam. Anakan padi yang terbentuk di usia 1 sampai 35 hari setelah tanam adalah anakan-anakan padi yang produktif yang biasanya dapat menghasilkan buah-buah padi yang baik. Sedangkan anakan padi yang terbentuk di usia lebih dari 35 hari biasanya menjadi anakan padi yang kurang produktif sahabat EBIB. Faktor yang berikutnya adalah faktor yang sangat penting dilakukan oleh para petani ketika ingin memperbanyak anakan padi, yaitu pengaturan waktu dan jenis nutrisi penunjang bagi proses perbanyakan anakan padi. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi kepada sahabat EBIB kapan waktu yang tepat serta jenis-jenis nutrisi apa yang valid atau tepat kita berikan untuk proses perbanyakan anakan padi di lahan sahabat EBIB. Baik sahabat EBIB, kita simak sama-sama. Inilah nutrisi-nutrisi penunjang perbanyakan anakan padi serta waktu pengaplikasian yang tepat sehingga diharapkan anakan-anakan padi dapat terbentuk lebih banyak dalam setiap rumpun-rumpunnya. Kita simak sahabat EBIB baik-baik, jangan di skip-skip agar sahabat EBIB tidak miss informasi dan tidak gagal paham. Yuk kita simak nutrisi apa saja yang biasa saya berikan terhadap tanaman padi kita sehingga tanaman padi saya lebih banyak anakannya dalam setiap rumpunnya. Sahabat EBIB, tanaman padi yang sahabat EBIB lihat ini adalah tanaman padi jenis padi CL Mas yang hari ini tepat berusia 15 hari setelah tanam. Inilah waktu yang tepat ketika kita berupaya untuk memperbanyak anakan dalam setiap rumpun-rumpunnya. Untuk itu sahabat EBIB, di usia 15 hari seperti ini saya akan memberikan asupan nutrisi penunjang agar tanaman padi yang saya tanam ini dapat cepat memperbanyak anakannya. Baiklah sahabat EBIB, nutrisi apa saja yang akan saya berikan? Ini terdiri daripada 3 jenis nutrisi yang saya kombinasikan dalam proses pengaplikasiannya. Nutrisi yang pertama ini adalah sebuah pupuk makro dengan merek dagang Ultradap. Ultradap ini adalah pupuk makro yang mengandung nitrogen dan fosfat yang cukup tinggi. Kandungan nitrogen yang ada di dalam pupuk Ultradap ini berbentuk amonium sehingga proses penyerapannya oleh tanaman padi bisa dilakukan dengan cepat sahabat EBIB. Fungsi nitrogen adalah untuk membantu proses fotosintesis agar lebih maksimal sehingga zat hijau daun dapat terbentuk pada setiap daun-daun padi yang tumbuh di lahan sahabat EBIB. Kemudian fosfat dibutuhkan untuk merangsang tumbuhnya akar-akar baru sehingga bisa membentuk tunas-tunas atau anakan yang bermunculan di lahan di sekitar rumpun padi yang kita tanam sahabat EBIB. Pupuk yang kedua ini adalah pure pupuk mikro. Merek dagangnya adalah Japa Green sahabat EBIB. Japa Green adalah kandungannya pupuk mikro, di mana pupuk mikro dibutuhkan oleh tanaman yaitu untuk memaksimalkan proses penyerapan unsur hara yang dilakukan oleh akar maupun daun agar proses penyerapannya dapat efektif dan maksimal sehingga pertumbuhan padi dapat ditunjang lebih cepat dan lebih subur. Kemudian sahabat EBIB, yang paling penting ini adalah sebuah pupuk
yang merupakan zat aktivator tanaman yang dengan merek dagang Ambition. Ambition ini mengandung 3 bahan aktif, ada asam amino, asam fulpat, dan juga mengandung unsur-unsur mikro. Asam amino dan asam fulpat ini berperan meningkatkan penetrasi nutrisi dan ketahanan terhadap stres pada tanaman padi. Stres akibat pindah tanam, stres akibat sudah terserang oleh OPT baik hama maupun penyakit. Juga berperan penting dalam pembentukan tunas-tunas baru pada proses pembungaan juga pembuahan. Sedangkan unsur mikro yang terkandung dalam Ambition ini membantu pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman secara optimal. Ketiga jenis pupuk ini sangatlah tepat jika kita gunakan untuk merangsang pertambahan jumlah anakan pada tanaman padi, sahabat EBIB semua. Kemudian berapa saja dosis dari setiap jenis pupuk ini yang dapat kita gunakan dalam proses penyepraiannya? Yuk kita simak videonya baik-baik, jangan di skip, mohon diperhatikan agar tidak ada kesalahan walaupun sedikit, agar akibatnya tidak fatal dan sahabat EBIB agar tidak gagal paham. Yuk kita simak berapa dosis yang dapat kita gunakan. Inilah ketiga nutrisi yang dapat kita gunakan dalam proses penyepraian untuk mempercepat proses penambahan jumlah anakan padi, sahabat EBIB. Ini pupuk ultradapnya. Kemudian yang satu lagi ini adalah pupuk mikro Japa Green, sahabat EBIB ya. Ini pupuk mikronya. Dan yang satu lagi ini yang ada berupa pupuk cair, ini adalah Ambition ya. Ketiga nutrisi ini insya Allah mampu menopang pertambahan jumlah anakan padi pada saat padi berusia sekitar 15 hari setelah tanam ini, sahabat EBIB. Dosisnya, sahabat EBIB, untuk ultradap dapat kita gunakan dalam satu tangki itu 2 sendok makan ya, atau sekitar 2 gram per liter. Jadi 2 sendok makan ini untuk satu tangki 16 liter, sahabat EBIB. Kemudian dosis Japa Green pupuk mikro kita gunakan 1 sendok makan ya. 1 sendok makan sudah cukup seperti ini, sahabat EBIB. Nah, kedua pupuk yang berbentuk kristal ini kita cairkan dulu di dalam wadah agar tercampur terlebih dahulu bersama air, baru kemudian nanti kita masukkan pupuk cairnya atau Ambitionnya. Berapa dosis yang akan saya gunakan? Dosis yang akan saya gunakan ini 2 ml per liter air. Artinya untuk satu tangki 16 liter saya gunakan Ambition 32 ml, sahabat EBIB. Nah ya, ini 32 ml untuk tangki 16 liter. Artinya 1 liter air berbanding 2 ml Ambition. Ketiga pupuk ini dapat kita jadikan satu. Dalam proses penyepraiannya kita masukkan ke dalam tangki yang berukuran 16 liter maupun tangki yang berukuran 15 liter, sahabat EBIB. Boleh menggunakan dosis yang sama seperti di video ini. Kang, bagaimana kalau misalnya tidak ada Ambition? Adakah zat yang lain yang dapat kita pakai? Ada, sahabat EBIB. Boleh menggunakan misalnya Leyli 2000 ya. Itu juga insya Allah bisa sama perannya dengan Ambition ini, membantu mempercepat terangsangnya tunas-tunas baru sehingga anakan padi dapat terpacu dengan lebih banyak, sahabat EBIB. Baiklah, sahabat EBIB, kita lihat nanti seperti apa proses penyepraian yang akan saya lakukan. Penyepraian ketiga jenis nutrisi ini saya lakukan di pagi hari
Ini sekitar jam setengah 8 pagi sahabat Ebib, dimana cuacanya masih cukup sejuk ya. Angin pun belum ada bertiup kencang. Nah ini insya Allah efektif. Lakukan proses penyepraian nutrisi ini dengan lahan dalam keadaan macak-macak seperti ini. Tujuannya untuk apa? Ketika air semprotan yang jatuh ke tanah ini bisa langsung diserap oleh akar-akar tanaman padi kita. Jadi proses penyerapannya selain oleh daun, juga air-air semprotan yang menetes ke tanah bisa diserap oleh akar tanaman padi. Jadi sahabat Ebib, penyepraian nutrisi seperti ini dapat kita lakukan sekurang-kurangnya 3 kali dengan interval 7-10 hari sekali. Misalnya penyepraian pertama di usia 15 hari, kita lakukan lagi nanti penyepraian yang kedua selang 7 hari sekitar usia 22-25 hari, dan terakhir kita spray lagi yang ketiga di usia 30-32 hari setelah tanam. Baiklah sahabat Ebib, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi sahabat petani semua. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah ucapan. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.